Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron suatu atom menggambarkan distribusi elektron-elektron dalam kulit atom tersebut. Konfigurasi elektron mengikuti aturan. Ada 3 aturan di sini. Yang pertama adalah asas Aufbau, yang kedua larangan Pauli, yang ketiga aturan Hahn. Marilah kita bahas satu persatu dari 3 aturan tersebut. Yang pertama adalah asas Aufbau. Pengisian elektron-elektron dalam suatu atom mulai dari orbital yang tingkat energinya rendah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke orbital yang tingkat energinya lebih tinggi. Nah, menurut Aufbau, pengisian elektron dimulai dari 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, dan seterusnya mengikuti alur yang ada di sini. Perlu kita ingat kembali bahwa jumlah elektron pada orbital s ada 2, 6 orbital pada orbital P, 10 pada orbital D, dan 14 pada orbital F. Sehingga urutan pengisian elektronnya, 2 elektron pada kulit 1s, 8 elektron pada kulit 2s dan 2p, 8 elektron pada kulit 3s dan 3p, 18 elektron pada kulit 4s, 3d, dan 4p, 18 elektron pada kulit 5s, 4d, 5p, dan seterusnya. Aturan yang kedua adalah larangan Pauli. Menurut Pauli, tidak ada 2 buah elektron yang mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama persis. 2 buah atau lebih elektron tidak dapat menempati orbital yang sama dalam suatu atom. Setiap orbital dalam suatu atom hanya memuat 2 buah elektron dengan arah yang berlawanan atau memiliki spin yang berlawanan. Spin atas dengan nilai spin plus setengah dan spin ke bawah dengan nilai min setengah. Aturan yang ketiga adalah aturan Hahn. Elektron mengisi orbital-orbital yang kosong terlebih dahulu, sebelum kemudian berpasangan. Nah, sehingga untuk subkulit S, karena maksimal hanya diisi oleh 2 elektron, digambarkan diagram orbitalnya dengan 1 gambar kotak. Sedangkan subkulit P digambarkan dengan 3 kotak. Subkulit D digambarkan oleh dengan 5 kotak. Ya, masing-masing 1 kotak ini akan diisi oleh elektron yang berpasangan. Contoh pengisian elektron yang benar, jika orbital P mempunyai 2 elektron, maka pengisiannya elektronnya diisi searah dengan panah ke atas, dengan spin ke atas. Jika elektronnya 3, jika orbital P mempunyai 3 elektron, maka diisikan dengan arah yang sama, spinnya ke atas. Jika ada 4 elektron, maka elektron yang keempat diisikan dengan spin yang berlawanan pada elektron yang pertama. Jika mempunyai 5 elektron, maka ada 2 elektron yang berpasangan. Nah, jika pengisiannya seperti ini, jadi jika 2 elektron langsung diisikan dengan spin yang berlawanan, ini pengisian yang salah. Demikian juga kalau 4 elektron diisikan spin yang berlawanan pula, seperti ini gambar yang salah. Misalnya ya, ini pada konfigurasi elektron untuk atom natrium dengan nomor atom 11. Maka urutan pengisiannya tadi dimulai dari 1s. Pada kulit pertama hanya punya 1 subkulit, di mana subkulit S akan terisi 2 elektron, sehingga konfigurasi elektronnya 1s2. Di kulit kedua ada subkulit 2s yang terisi 2 elektron, dan subkulit 2p akan terisi 6 elektron. Dan karena jumlah elektronnya ada 11, maka di kulit ketiga subkulit S hanya akan terisi 1 elektron, sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Kalau dia gambarkan diagram orbitalnya, maka di 1s akan terisi 2 elektron, 2s 2 elektron, 2p ada 6 elektron yang berpasangan semuanya, dan 3s hanya ada 1 elektron digambarkan dengan spin ke atas. Contoh yang lain, ini atom belerang dengan nomor atom 16, maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4, sehingga jumlah elektronnya 2, 2, 6, 10 ya, 2, dan 4, 16. Berikutnya, contoh pada atom Cl, Cl mempunyai 17 elektron, maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2 elektron pada subkulit 2s, 2 elektron pada subkulit 2p, 3s2. Nah, karena sisanya 5, maka di kulit 3 subkulit P akan terisi 5 elektron, 3p5. Contoh berikutnya pada atom 14 silikon,
Ya, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p2. Sehingga gambar diagram orbitalnya untuk 3p2 hanya terisi 2 elektron dengan spin ke atas dan mempunyai 1 orbital kosong. Penulisan konfigurasi elektron suatu atom juga dapat disingkat dengan menggunakan konfigurasi elektron atom-atom gas mulia. Jadi mulai helium dengan nomor atom 2 ini mewakili 1s2, maka setelah 1s, konfigurasi elektron berikutnya 2s, 2p. Kalau menggunakan argon, maka konfigurasi elektron berikutnya 4s, 3d, 4p, dan seterusnya ya, seperti ini. Contohnya, ini untuk konfigurasi 11 natrium, nah karena nomor atomnya 11, maka gas mulia yang terdekat adalah neon dengan nomor atom 10. Nah, neon konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, jumlah elektronnya 10, maka konfigurasi 11Na, nah yang sepanjang ini 1s2, 2s2, 2p6 bisa diwakili oleh Ni. Dengan demikian, kita bisa menyingkat penulisan konfigurasi elektron natrium dengan nomor atom 11, yaitu Ne3s1. Pada beberapa atom terdapat penyimpangan penulisan konfigurasi elektron. Pada pengisian elektron, subkulit D cenderung terisi penuh, yaitu 10 elektron, atau setengah penuh, yaitu 5 elektron. Jadi, apabila konfigurasi elektronnya Ns2, N-1D9 akan berubah menjadi Ns1, N-1D10. Jadi, satu elektron dari subkulit S akan pindah ke subkulit D, sehingga S-nya menjadi S1D10. Atau yang kedua, jika terisi setengah penuh, ya, Ns2, N-1D4 akan berubah menjadi Ns1, N-1D5. Ini satu elektron pada subkulit S akan pindah ke subkulit D, sehingga menjadi 1 pada subkulit S dan 5 pada subkulit D. Contohnya, ya, atom Cr yang mempunyai elektron 24, maka konfigurasi elektronnya Ar 4s2 3d4 berubah menjadi Ar 4s1 3d5. Cu yang semula Ar 4s2 3d9 berubah menjadi Cu ini Ar 4s1 3d10. Jadi orbital D lebih stabil jika terisi penuh atau setengah penuh. Berikutnya elektron valensi. Elektron valensi merupakan elektron-elektron pada kulit terluar suatu atom. Pada unsur-unsur golongan utama, elektron valensi menempati subkulit Ns dan Np. Contohnya, neon, di mana konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, maka elektron valensinya ada 8, yaitu 2 elektron pada subkulit 2s dan 6 elektron pada subkulit 2p. Elektron paling luar adalah elektron nomor 2. Pada elektron nomor 2 terdapat subkulit S yang terisi 2 elektron dan subkulit P yang terisi 6 elektron. Sehingga jumlah elektron pada kulit terakhirnya, pada kulit terluarnya, atau yang disebut dengan elektron valensi ada 8. Pada unsur-unsur golongan transisi, elektronnya menempati subkulit N-1D dan Ns. Contohnya, ini pada atom Fe, di mana konfigurasinya Ar 3D6 4s2, ya. Pada kulit terakhirnya ada 3D6 dan 4s2, maka elektron valensinya ada 8 juga, yaitu 2 elektron di subkulit 4s dan 6 elektron di subkulit 3d, sehingga jumlahnya ada 8. Bilangan kuantum yang biasanya dicari adalah bilangan kuantum dari elektron paling akhir atau elektron dengan tingkat energi paling tinggi. Contohnya, pada atom barium dengan nomor atom 56, konfigurasi elektronnya sebagai berikut dan konfigurasi elektron terakhirnya adalah 6s2. Artinya, kulit terluarnya kulit nomor 6 dengan subkulit S yang ditempati oleh 2 elektron. Maka diagram orbitalnya digambarkan sebagai berikut. Inilah posisi elektron terakhir dari atom Ba. Maka, karena elektron terakhir ada pada kulit ke-6, maka bilangan kuantum utamanya atau N sama dengan 6.
elektron terakhir berada di orbital S, maka bilangan kuantum azimut atau L sama dengan 0. Karena orbitalnya S, maka bilangan kuantum magnetiknya hanya 1, yaitu 0. Dan elektron terakhir menempati kotak sebagai elektron kedua, sehingga spinnya sama dengan min setengah. Mari kita lihat contoh yang lain ya. Atom Mg yang mempunyai 12 elektron, maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 10, masih 10 kan? Yang terakhir 3s2. Maka gambar diagram orbitalnya, orbital S itu digambarkan satu kotak. Nah, begini, orbital P itu 3 kotak, dan orbital S di kulit berapapun 1 kotak. Maka pengisian elektronnya pada kulit 1 2 elektron, ini 2s2, nah 2p6 itu ngisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 10 elektron. Ini elektron ke-11 dan inilah elektron ke-12. Biasanya yang dicari adalah bilangan kuantum dari elektron terakhir. Maka karena elektron terakhir berada pada kulit ketiga, bilangan kuantum utamanya sama dengan 3. Ya, dari mana? Ini elektron terletak pada kulit ketiga. Karena elektron terletak pada orbital S, maka bilangan kuantum azimutnya atau L-nya sama dengan 0. Karena L-nya 0, otomatis M-nya hanya mempunyai satu harga, yaitu 0. Dan elektron terakhir tadi berada menempati kotak sebagai elektron kedua, maka bilangan kuantum spinnya adalah min setengah. Inilah keempat bilangan kuantum dari atom magnesium. Bagaimana bilangan kuantum dari ion magnesium? Nah, kita coba ya. Magnesium dengan nomor atom 12, ion magnesium 2+, maka jumlah elektronnya tidak lagi 12, tapi 10. Ini ada 10 elektron. Ya, maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6. Kalau kita gambarkan diagram orbitalnya, S 1 kotak, ya, dan P itu 3 kotak, maka pengisian elektron pada orbitalnya 2 elektron, ini 2 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, dan inilah elektron yang ke-10. Maka bilangan kuantum dari elektron yang ke-10, N, nah N tadi ditunjukkan oleh kulit terakhir. Karena kulit nomor 2, maka N-nya sama dengan 2. L-nya pada elektron terakhir orbital P. Elektron terakhir berada pada orbital P, maka bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1. Karena orbitalnya P ada 3 kotak, maka bilangan kuantum azimutnya, ya, bilangan kuantum azimutnya 1, dan bilangan kuantum magnetiknya plus minus 1, dari min 1, 0, plus 1. Elektron terakhir berada di kotak yang ketiga dari orbital P, maka M-nya sama dengan plus 1. S-nya, elektron terakhir menempati kotak sebagai elektron kedua, maka S-nya sama dengan min setengah. Inilah keempat bilangan kuantum dari ion Mg2+. Kita coba contoh yang lain ya. Untuk atom S dengan nomor atom 16, berarti jumlah elektronnya ada 16, maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, masih ada 10 elektron, 3s2, 12 elektron, kurang 4 lagi, 3p4. Ya, kalau dijumlah ada 16 elektron. Maka diagram orbitalnya, ya, 1 kotak pada subkulit S, 3 kotak pada orbital P, di kulit berapapun kalau S itu 1 kotak, dan 3 kotak pada orbital P. Pengisian elektronnya ini 1s2, 2s2,
2P6. Nah, begini mengisinya. 3S2. Nah, ini 3P4. 1, 2, 3. Inilah elektron keempat. Nah, maka bilangan kuantum utamanya, karena elektron terakhirnya 3, karena elektron terakhir pada kulit nomor 3, maka bilangan kuantum utamanya sama dengan 3. Bilangan kuantum azimutnya ditunjukkan oleh subkulit atau orbital P. Orbital P tadi, bilangan kuantum azimutnya 1. Karena bilangan kuantum azimutnya 1, maka harga bilangan kuantum magnetiknya mulai min 1, 0, plus 1. Elektron terakhir berada pada orbital pertama dari orbital P, maka M-nya sama dengan min 1. Dan S-nya, elektron terakhir menempati kotak sebagai elektron kedua di orbital pertama pada P, maka S-nya sama dengan min setengah. Inilah keempat bilangan kuantum pada atom S. Konfigurasi elektron untuk S2-, untuk ion S2-, jumlah elektronnya tidak lagi 16 tapi 18 elektron. Maka konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 masih 12, 3P6. Gambar diagram orbitalnya, satu kotak untuk subkulit S, 3 kotak untuk subkulit P. Masing-masing kotak maksimal diisi 2 elektron, maka pengisian elektronnya ini 2 elektron, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6, 1, 2, 3, 4, 5. Inilah elektron ke-6. Sehingga elektron ke-6 terletak pada kulit nomor 3. Maka bilangan kuantum utamanya 3. Bilangan kuantum azimut ditunjukkan oleh subkulitnya adalah subkulit P, maka bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1. Karena bilangan kuantum azimutnya 1, maka bilangan kuantum magnetiknya min 1, 0, dan plus 1. Elektron terakhir berada pada kotak ketiga, maka bilangan kuantum magnetiknya plus 1. Elektron terakhir berada pada kotak ketiga, pengisian elektron yang kedua, maka S-nya sama dengan min setengah. Inilah keempat bilangan kuantum dari ion S2-. Dengan demikian, dengan beberapa contoh yang sudah Ibu sampaikan tadi, harapannya kalian bisa lebih memahami tentang konfigurasi elektron dan penentuan keempat bilangan kuantum pada elektron terakhir atau elektron dengan tingkat energi paling tinggi. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.